Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Polres UIN Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, beliau menyampaikan pesan. Apa pesan kamu? Beliau berpesan, apakah beliau membela negara itu bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran? Sekali lagi membela tanah air, apa hukumnya Kiai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap kepala yang melawan penjajah itu, termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan adalah syahid, dan mereka yang mengkhianati perjuangan dan memecah persatuan bahkan menjadi tangan kanan penjajah wajib hukumnya diperangi. Perang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan orang-orang Islam laki-laki, perempuan, anak-anak bagi yang bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura untuk membahas fatwa tentang hukum berjihad membela negara. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat Konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, menghasilkan resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintahan Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan yang bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim tua dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia yang memihak pada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Pada tanggal 25 Oktober, pasukan Inggris mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigjen Maladi. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad, dicetuskan 6.000 pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jatim bergerak menuju Surabaya. Maka terjadilah pertempuran antara para pejuang Surabaya melawan sekutu.
diperlukan untuk memastikan keamanan bagi pasukan. Siap, Kapten. Akhirnya terjadi ketegangan yang menimbulkan tembak. Dukungan ini secara mengejutkan mencoba bertembak dan mobilnya terbakar dengan senjata api berapi. Bagi malam Jenderal Permaisuri mengimbau laskar pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris. Tanggal 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan menghanguskan Surabaya. Siapa yang membunuh jenderal kami? Jenderal Permaisuri Inggris. Kalau kalian tidak menyerahkan pembunuh jenderal kami, saya katakan sama sekali Buya harus menyerahkan senjata-senjata mereka kepada kami. Paling lambat 10 November. Kalau tidak, akan saya bumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, PKR, dan para santri marah besar. Ada pemuda bernama Sutowo yang sering disebut Bung Towo surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia meminta izin untuk menyiarkan dan menyebarkan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama panti-panti Indonesia masih punya bendera merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selamanya itu tidak akan kita menyerahkan kepada siapapun juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Merdeka. Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran kembali lemas menyambut berakhirnya ultimatum AFNEI. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid, pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur RAF Inggris. Kiai, sepak terjang belanda semakin mengkhawatirkan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis dan bahkan pemimpin sudah memasuki Sulawesi. Dan rakyat-rakyat kecil yang tidak berusaha banyak yang menjadi korban. Sepertinya itu. Kiai, 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 Kiai. Kita lagi bagaimana cepat situ. Indonesia berkata Indonesia